Sebenarnya ada hal yang menarik nih Kang. Ketika tadi Pak Is menyebut sebuah nama Golden Oasis. Itu adalah perusahaan yang menjadi payung buat kasino Trimulya gitu. Dan itu terkait dengan seorang pembesar di Indonesia ini. Politikus Seorang kan? politikus. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja. Ada berita mengejutkan yang dirilis oleh Tempo beberapa waktu lalu. Jadi, berdasarkan laporan majalah Tempo yang berjudul Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja, yang terbit pada 6 April 2025 lalu, ada nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, yang disebut ada kaitannya dengan bisnis judi online di Kamboja. Jadi bisa dibayangkan, Sufmi Dasko Ahmad ini adalah salah satu orang di lingkaran terdekat dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau adalah salah satu petinggi Partai Gerindra dan sekarang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Dan apabila berita ini benar, maka ini bisa dikatakan juga sebagai pengkhianatan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dan ini bukan pertama kalinya Prabowo dikhianati oleh orang terdekatnya. Beberapa tahun lalu pernah ada Edi Prabowo, seorang menteri perikanan yang menggantikan Ibu Susi di era kepemimpinan Jokowi di Jilid 2. Itu beliau juga terseret kasus yang cukup memalukan, yaitu kasus korupsi. Dan beliau, Edi Prabowo ini dikenal juga sebagai orang dekat Prabowo. Bahkan beberapa informasi mengatakan bahwa beliau ini bisa dianggap sebagai anak didik Prabowo. Tapi beliau mengkhianati Prabowo dengan melakukan korupsi. Dan ini lebih parah lagi jika Sufmi Dasko Ahmad ini benar-benar terlibat dengan bisnis judi online yang ada di Kamboja. Ini benar-benar sebuah pengkhianatan untuk Prabowo. Perdagangan dan Komisi Judi Komersial Kamboja itu kita dapat beberapa indikasi perusahaan yang diduga di dalamnya itu dimiliki atau sempat dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Katakanlah tadi misalnya di Kampung Dewa. Di Kampung Dewa itu kasinonya dikelola oleh nama perusahaan itu Lionheart. Okay. Nah, kalau di siapa pemilik Lionheart ini? Kalau kita cek di Kementerian Perdagangan, itu di Lionheart itu ada nama Tommy Hermawan Lo sebagai direktur. Tapi waktu kita sempat menulis soal ini pertengahan tahun lalu ya, itu masih kita bisa akses. Tapi ketika kita mau coba akses lagi sekarang untuk yang saat ini, data itu udah hilang. Untuk yang khusus Lionheart di Kampung Dewa. Nah, terus kalau kita bergeser, kan tadi kan saya baru nyebut Kampung Dewa doang kan ya. Nah, di Sihanoukville itu juga ada satu kompleks perkantoran, itu namanya Trimulya. Nah, di Trimulya itu kalau kita lihat dari data Komisi Perjudian Komersial Kamboja itu dikelola oleh perusahaan Golden Oasis Entertainment. Nah, Golden Oasis Entertainment ini itu ada nama direkturnya adalah Sun Erik, orang Kamboja. Tapi kita menduga dia adalah warga negara Indonesia yang sudah berpindah ke warga negaraan. Dinaturalisasi. Karena nama sebelumnya itu Erik Siswanto. Orang Medan, kelahiran Medan. Nggak hanya sepak bola aja naturalisasi, ternyata bisnis beginian juga ada naturalisasi. Bisa nambahin nggak upaya apa yang sudah kita lakukan untuk meminta tanggapan juga ya ke orang-orang yang diduga terkait ini gitu dan bagaimana mereka menjelaskan itu? Sebelum itu aku mau jelasin dulu. Sebenarnya ada hal yang menarik nih Kang. Ketika tadi Pak Is menyebut sebuah nama Golden Oasis. Itu adalah perusahaan yang menjadi payung buat kasino Trimulya gitu. Dan itu terkait dengan seorang pembesar di Indonesia ini. Seorang politikus. Tapi namanya nanti pemirsa bisa baca di majalah Tempo versi cetak. Cetaknya akan terbit hari Senin, tapi edisi digitalnya bisa diakses mulai dari Minggu pagi ya. Jadi lengkapnya liputan ini akan keluar di hari Minggu pagi untuk digital dan cetak di hari Senin. Jadi gimana orang yang bersangkutan udah kita kontak sekitar 2-3 minggu lalu lah. Kita minta konfirmasi, wawancara, nggak mau ngeladenin. Pernah suatu ketika dia meminta dengan salah seorang dari wartawan Tempo untuk ketemu, tapi dia pun nggak mau menjelaskan. Sampai dengan hari ini bahkan pemimpin redaksi kita masih nyuruh redaksi untuk ngejar lagi konfirmasi. Berita dari Tempo ini juga memancing reaksi dari netizen. Mereka mengomentari soal kasus ini. Mereka kecewa karena ada pejabat tinggi Indonesia yang terindikasi terafiliasi dengan bisnis judi online. Kalau Tempo aja bisa menemukan dalang di balik judol yang beredar di Indonesia, harusnya polisi itu bisa lebih gercep gak sih dibanding media? Harusnya ya. Wow, ada kabar yang akan bikin kita jantungan. Karena kabar ini sangat mengejutkan. Ada politikus yang diduga sebagai pengendali judol di
Kamboja. Wow, kira-kira siapa dia? Dia adalah wakil ketua DPR. Tarang, siapa dia? Ini dia. Bapak Sufmi Dasko, Ketua Harian Partai Gerindra. Wow, jadi Bapak Sufmi Dasko ini diduga bekerja sama dengan pemilik Donoka Sino Indro di Kamboja. Serem ya. Makanya gimana mau memberantas judol di negeri ini kalau ternyata judolnya yang membackup, yang punya usahanya itu adalah konglomerat orang-orang atas pejabat, apalagi pejabat penguasa, partai penguasa. Aduh. Dan ini bisa dikatakan valid ya. Karena apa? Karena yang merilis itu adalah Tempo. Kalian tahu sendiri kan? Tempo, media seperti apa? Media top, media keren. Ya gini-gini, saya berharap sebagai masyarakat, sebagai rakyat, ini fitnah lah, ini bohong, atau ini kabar-kabar burung, tidak benar. Saya yakin kok Bapak Sufmi Dasko ini wakil ketua DPR yang top, hebat, jujur, dan ketua harian partai yang sip, gak main-main. Apalagi Bapak ini dari Partai Gerindra, saya yakin Partai Gerindra bersih. Ini Tempo yang salah nih, Tempo yang salah. Tempo ini membuat berita asal nih ya. Saya yakin Pak Sufmi Dasko ini nggak salah, nggak mau main-main gitu. Pak Sufmi Dasko ini bersih, jujur, dan amanah. Ya kan? Gimana menurut kalian, para sahabat netizen? Ya kan? Tuh serem juga yang ngomong kayak gini ya. Dari DPR ke Dadu Putar, Sufmi Dasko dan Kasino Kamboja. Tepuk tangan dulu dong. Nah, aku tuh heran loh, politik di Indonesia ini tuh kadang kayak sinetron tapi ditulis sama penulis naskah Netflix, terus plot twistnya nggak ketebak. Baru juga kita bahas tentang RUU TNI, muncul isu katanya Sufmi Dasko jadi pengendali judi online di Kamboja. Karena kan langsung mikir ya, ini orang anggota DPR apa DLC karakter GTA sih? Jadi bayangin ya, waktu kalian ketik Sufmi Dasko di Google, keluarnya apa? Wakil Ketua DPR, politikus Gerindra, yang terakhir apa? Pengendali judi online di Kamboja. Terus aku tuh sampai lihat profilnya loh guys, serius, namanya Sufmi kan? Itu nama kayak nama sahabat Nabi yang nyasar jadi bandar poker nggak sih? Aku tuh nggak nuduh loh, aku cuman bilang kalau bener dia itu jadi pengendali judi online, berarti Indonesia nambah ekspor kan sekarang, bukan cuman TKI sama CPO doang kan yang diekspor. Bandar ternyata bisa diekspor guys. Negara lain kirimnya duta besar, kita mah kirimnya admin selah. Nah terus ini bayangin nih, waktu rapat DPR nih, waktu Mbak Puan nanyain dia nih, baik kita lanjutkan sejumpa guna ya. Terus Sufmi Dasko tuh yang masih sibuk tuh. Oh bentar Mbak, aku cek dulu nih, cepot regen triggernya udah keluar apa belum nih. Tapi jujur sih kalau emang itu benar isunya, kita harus akuin satu hal, orang Indonesia itu serbaguna. Kalian pikir aja, emangnya cuma bisa korupsi APBD? Salah, kita mah bisa merambah industri gambling internasional tahu. Kita ini bangsa yang adaptif guys, gak cuman main judi di warung, kita mah pegang servernya malahan. Tapi tetap ya, klarifikasi itu kan penting, karena kalau enggak tuh besok-besok semua anggota DPR bakal kita periksa semua tuh. Takutnya mereka bukan cuman pegang palu, tapi juga pegang kode referensi. Balik lagi ke Sufmi Dasko. Gila loh, dulu tuh kita mikirnya tuh pengendali itu Naruto, sekarang mah Sufmi Dasko. Bahkan katanya tuh dia punya akses khusus ke jaringan server yang cuma bisa diakses lewat 3 hal: VPN, sumpah pocong, sama QR code yang disematkan di jaket bomber waktu dia kampanye. Nah terus aku langsung mikir nih, jangan-jangan waktu kita nonton debat capres, dia tuh bukannya dengerin, tapi dia tuh sambil nonton turnamen slot internasional nggak sih? Mungkin pasti Anies tuh lagi ngomong soal pendidikan, si Dasko ini lagi ngecek siapa sih yang menang di Sweet Bonanza Global Cup. Dan kalian tahu juga nggak sih guys, katanya hasil dari judi online itu dipakai buat sewa jet pribadi. Jet pribadi cuy, ini ngasih makna baru buat istilah naik pangkat. Dulu naik jabatan itu dari ketua fraksi jadi wakil ketua DPR kan. Nah sekarang naik literalnya ke langit. Nah aku tuh bayangin tuh, begitu jetnya tuh lepas landas, pilotnya langsung ngomong, selamat datang di penerbangan D888 ke Phnom Penh. Di sebelah kiri Anda bisa melihat moralitas politik yang sudah terjun bebas. Lupain lah, forget it.
Terus kita masuk ke isu koneksi lintas negara nih guys. Kalian jangan salah, judi online itu lintas negara loh. Jadi kalau biasanya DPR itu mitra kerja sama ASEAN buat hal-hal kayak perdagangan atau diplomasi, ini Sufmi Dasko ini emang agak lain. Dia minta kerjasama buat turnamen bakaran ASEAN Open 2025 mungkin. Ya, Indonesia lawan Thailand. Pemenangnya dapat chip dan rekomendasi revisi undang-undang. Tapi jangan lupa guys, ini semua kan baru isu. Kita kan belum tahu itu benar atau enggak. Karena di politik Indonesia itu kan kadang kalau orang itu terlalu sukses, kita bingung. Dia emang pinter atau dia punya server di basement. Yang pasti satu pelajaran penting di negara ini tuh kalian bisa ngatur negara sambil ngatur angka keluar. Gitu kan. Terus lagi nih guys, kalau benar Sufmi Dasko itu pengendali judi online di Kamboja, aku cuma mau bilang satu hal sih. Indonesia ini nggak butuh pemimpin yang bersih. Kita butuh pemimpin yang minimal ya gak narik komisi dari spin yang kita putar jam 2 pagi sambil nangis kali. Ya kalau maling mah ya maling aja sih, tapi jangan sampai ganggu kombo kita pas kita dapat skater 3 biji. Dan mungkin ini juga penyebab kenapa judi online di Indonesia itu sangat sulit diberantas. Di awal-awal pemerintahan Prabowo, Komdigi sempat heboh karena akan membongkar sebuah kasus judi online. Tapi kenyataannya makin kesini makin hilang juga itu berita, nggak jelas. Apakah Budi Ari sebagai mantan Menteri Kominfo waktu itu terlibat atau enggak, kan itu nggak jelas. Jadi gimana pendapat kalian tentang laporan yang ditulis oleh majalah Tempo? Apakah ini akurat atau tidak? Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempo mengungkap keterlibatan pengusaha dan politisi Indonesia dalam bisnis judi online di Kamboja. Judi ini legal di sana, tapi menyasar pemain dari Indonesia. Investigasi di Sihanoukville dan Poipet menemukan perusahaan besar seperti Golden Oasis Entertainment dan Istana Impian dikelola oleh warga negara Indonesia. Nama-nama pengusaha seperti Jerry Hermawan Lo dan Haryanto Lisnah tercatat resmi sebagai pemilik usaha judi di Kamboja. Laporan juga menyorot politisi Sufmi Dasko Ahmad, wakil ketua DPR yang disebut pernah punya hubungan bisnis dengan pengelola kasino. Meski ada yang membantah, bisnis ini tak hanya kasino darat, tapi juga judi online yang hasilnya luar biasa besar. Ada ribuan pekerja migran Indonesia yang terlibat di balik layar. Sementara itu, sosok misterius bernama Mr. T masih menjadi teka-teki siapa sebenarnya pengendali utama jaringan ini.